berpotensi membawa dampak sosial negatif berkepanjangan kepada saudara-saudara kita yang tersebar di lebih dari 70.000 desa di Indonesia. Mereka yang tinggal di desa umumnya adalah masyarakat rentan yang mempunyai keterbatasan keterampilan khusus untuk dapat beradaptasi di tengah pandemi. Tanpa adanya perlindungan sosial yang tepat, maka mereka bisa terjerumus ke tepi jurang kemiskinan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memastikan bahwa kaum rentan di desa mendapat akses ke perlindungan sosial melalui program Padat Karya Tunai Desa atau PKTD. PKTD merupakan program pemberdayaan yang memberikan tambahan pendapatan bagi warga desa melalui kegiatan padat karya. Pelaksanaan PKTD melibatkan hal-hal administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa seperti pencatatan dan proses manual. Untuk memperlancar proses PKTD, UNDP memperkenalkan inovasi aplikasi digital Cash for Work. Cash for Work dirancang untuk mempercepat pemerintah desa dalam merencanakan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan PKTD di desa. Aplikasi berbasis web ini dilengkapi dengan fitur pengumpulan data secara real-time untuk memantau dan melaporkan kegiatan PKTD yang terintegrasi dengan sistem informasi dan keuangan desa. Bersama Kemendesa PDTT, UNDP merintis penggunaan aplikasi Cash for Work di 2 provinsi, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Diharapkan aplikasi Cash for Work ini bisa mempercepat pengurangan angka penduduk miskin di Indonesia serta tercapainya SDGs Desa Digital di seluruh desa-desa di Indonesia. Baik, selamat siang dan selamat datang. Salam tangguh. Aduh, sekali lagi ya, yang semangat ya. Begitu saya bilang salam tangguh, langsung salam tangguh 3 kali. Sekali lagi, salam tangguh. Tangguh, tangguh. Baik, terima kasih. Masih tetap bersemangat di jam yang sangat kritis ini ya. Terima kasih. Selamat datang di sesi bincang-bincang yang pertama dalam sesi talk show dalam Rumah Resilient Indonesia. Saya Haryanti Sunata akan mendampingi bincang-bincang santai kita siang ini selama 1 jam mendatang. Semoga tidak bosan dan tidak mengantuk. Kemudian tema yang akan kami sajikan siang ini adalah tentang pengelolaan pemulihan yang disebabkan oleh multi krisis. Oh ya, sebelum kita mulai, ada satu kuis. Siapa yang bisa menebak dengan benar akan mendapatkan satu merchandise dari UNDP, boleh pilih apa saja. Oke, pertanyaannya ya, waktunya sebentar ya, siapa cepat dia dapat ya waktunya. Dari bulan Januari sampai April 2022, berapa banyak bencana yang sudah terjadi di Indonesia? Boleh tawar-menawar, naik turun. Mau buka angka berapa? 1425, ada yang lagi? 600, ada lagi? 1500. 2000, banyak banget. 1300, ada lagi? Sudah dapat satu, barusan Google ya. Oke. Jadi keberuntungan berada pada orang yang rajin searching ya. Oke, jadi nanti bisa datang ke booth kami, hadiahnya boleh pilih apa saja ya. Boleh buka website kami ya, ada lowongan di sana. Oke, mari kita mulai. Jadi
seperti kita tahu Indonesia itu sangat terpapar pada resiko bencana dikarenakan situasi ekonomi, sosial ekonomi, geologis, karena situasi geografis dan juga situasi iklim. Nah, masih ingat kita di tahun 2018 ada 2 bencana besar di Sulawesi Tengah dan juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, pada saat kita sedang berada pada masa recovery, pada saat masyarakat sedang melakukan masa pemulihan, ternyata datang lagi COVID-19 sehingga situasinya menjadi semakin kompleks untuk mengadakan respons maupun mengadakan pemulihan. Nah, di sini telah hadir bersama saya para narasumber, mungkin para pendekar yang telah lama malang melintang di dunia tanggap darurat dan pemulihan. Jadi mungkin yang akan berbagi siang ini pengalamannya dari masing-masing perspektif dan juga segi keahliannya. Jadi akan saya perkenalkan satu persatu para pembicaranya. Yang pertama ada Kak Margareta Siregar atau biasanya lebih suka disebut Kak Merji. Tepuk tangan untuk Kak Merji. Jadi Kak Merji ini adalah Senior Manager of Humanitarian Emergency Affairs for World Vision Asia Pacific Region dan sudah punya pengalaman 20 tahun dalam dunia pembangunan dan juga kemanusiaan di seluruh dunia ya, bukan seluruh dunia ya, saya ulangi lagi. Kemudian sebelum bergabung dengan tim Asia Pasifik juga Kak Merji ini bergabung dengan World Vision Indonesia dalam banyak program respon dan juga recovery di seluruh Nusantara dan bahkan di luar negeri seperti di Bangladesh, Nepal, di Pakistan dan lain-lain. Dan kemudian Kak Merji ini juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan jaringan dalam kemitraan dengan para pemain para aktor kemanusiaan di level regional. Kira-kira seperti itu kan Kak Merji. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua kita perkenalkan ada Pak Christian Usfinit atau kita biasanya panggil Pak Cisto. Semuanya juga tadi mungkin sudah mengenal Pak Cisto ya, tadi pagi sudah ikut dalam pembukaan. Pak Cisto adalah Team Leader of Resilience and Reconstruction Unit di UNDP Country Office yang juga sudah punya pengalaman 18 tahun kurang lebih ya, plus minusnya ya dengan Kak Merji. Oh iya. Jadi area of expertise-nya Pak Cisto ini adalah DRR, tanggap darurat, kemudian pemulihan pasca bencana, kemudian rekonsiliasi post konflik, perubahan iklim, hubungan internasional dan juga pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Kemudian Pak Cisto juga banyak terlibat dalam tim respon UNDP di berbagai bencana di Indonesia. Kemudian saat ini Pak Cisto adalah tim leader untuk RRU yang saat ini ada program besar yaitu terkait dengan pemulihan dari dampak COVID-19 dan juga ada program pemulihan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Nusa Tenggara dan di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Cisto. Kemudian narasumber kita yang ketiga, terima kasih telah hadir bersama kita Prof. Tope, Profesor Pata Tope. Beliau adalah dosen dari dari Universitas Tadulako dan Prof. Tope ini bergelar master dan doktoral di bidang public economy dan juga international economic. Kemudian beliau memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Kemudian Prof. Tope juga berpengalaman sebagai Kepala Bapeda Sulawesi Tengah dan pada saat ada proses
pemulihan pasca bencana dan COVID di Sulawesi Tengah ini, peran Pak Tope juga sangat penting di Sulawesi Tengah. Kemudian ada narasumber kita, yaitu Dr. Sari Mutia Timur, atau kita sebut Dr. Sari. Terima kasih telah hadir bersama kami. Beliau adalah Direktur YEU selama 10 tahun terakhir dengan pengalaman juga kaya pengalaman dalam bidang pengurangan risiko bencana dan emergency response. Kemudian di bawah kepemimpinan beliau, YEU telah aktif dalam lebih dari 50 program tanggap darurat dan juga banyak kegiatan di RR pada level masyarakat, sekolah maupun institusi kesehatan. Kemudian selanjutnya mungkin kita mulai saja bincang-bincangnya ya. Mungkin kita mulai dari Pak Cisto ini yang dapat bola pertama ini. Pak Cisto dengan pengalaman malang melintang di dunia tangga bencana dan juga pemulihan pasca bencana dengan situasi multi krisis, kira-kira apa pengalaman-pengalaman dari Pak Cisto dan juga UNDP yang bisa dibagikan bagaimana dalam mengelola pemulihan dalam krisis yang kompleks ini, dan juga mungkin bisa dibagi bersama kami pembelajaran tentang pendekatan-pendekatan yang atau prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam situasi seperti itu. Silakan Pak Cisto. Terima kasih Mbak Haryanti atas kesempatannya. Waduh, kalau ngobrol di sini di hadapannya Bu Titi ini saya agak nervous sebenarnya. Karena Bu Titi ini sebenarnya yang paling senior dari mungkin dalam kesempatan ini sambil berbincang-bincang saya juga pengen sharing pengalaman dan dari sisi recovery proses recovery sendiri mungkin pembelajaran yang kita mesti istilahnya mesti pegang sebenarnya, bagaimana proses perencanaan recovery plan-nya itu sendiri bisa menjadi sebuah proses yang kolektif dan melibatkan banyak pihak. Karena tantangan besarnya dalam proses recovery itu biasanya adalah bagaimana kita harus menyajikan sebuah rencana proses pemulihan di dalam rentang waktu proses perencanaan yang sangat pendek. Ya, ini mungkin Mbak Titi apal itu bagaimana transisi dari respons ke pemulihan itu, kemudian biasanya ada tarik ulur dan ketersediaan informasi yang serba terbatas. Nah, makanya dari sisi situ sebisa mungkin kita mensupport kegiatan proses perencanaan pemulihannya. Tentunya kita juga mesti melihat dari sisi penerapan kebijakan dan prosedur yang dipunyai oleh pemerintah, karena dalam proses ini kan tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas dan mempunyai mandat dalam proses perencanaan yang tentunya fungsi kita adalah bagaimana kita mendukung kinerja mereka. Dan kebetulan di sini ada Prof. Tope ini yang waktu itu di awal-awal baik pada waktu tsunami dan gempa di Sulawesi Tengah maupun pada waktu COVID-19, bagaimana dinamika proses perencanaan recovery ataupun implementasi proses recovery-nya yang kemudian harus ada penyesuaian karena ada COVID-19. Nah, ini saya pikir nanti Prof. Tope bisa memberikan gambaran secara lebih real situasi yang terjadi di Sulawesi Tengah nanti seperti apa. Itu dulu mungkin dari saya, Mbak Yanti. Terima kasih. Baik, Pak Cisto, terima kasih sudah diarahkan langsung. Jadi begitu Prof. Tope, kalau misalkan tadi hanya untuk menambahkan sedikit, jadi kita di sini berdasarkan pengalaman Prof. Tope sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang juga pernah paham pemerintahan, dan juga sebagai, kalau saya sebut ada juga sisi praktisinya. Nah, mungkin kalau bisa dijelaskan, misalkan di-share dengan kita pengalaman di Sulawesi Tengah, bagaimana membuat perencanaan yang kalau mungkin
bisa disebut karena tadi ada Pak Jisto menyebutkan mungkin kekurangan informasi atau apa, jadi bagaimana misalkan kalau kita sebutkan sekarang perencanaan pemulihan yang berbasiskan data, kira-kira seperti itu. Kami persilahkan Prof. Taufik. Oke, makasih Mbak Yanti. Selamat siang semua. Saya akan awali karena dikasih singkat waktu. Yang pertama di Sulawesi Tengah itu kira-kira ada gempa di 28 September, tsunami, dan likuifaksi. Likuifaksi ini yang baru terjadi di Sulawesi Tengah, tidak terjadi di daerah lain. Jadi tanah itu terbelah. Tanah terbelah, orang jatuh ke bawah, habis itu tanah tertutup ulang. Nah itu likuifaksi. Kalau saudara kita dari Aceh ini sama-sama kita tsunami, mungkin lebih parah di Aceh daripada Sulawesi Tengah. Lalu yang kedua, datang bencana kedua, COVID. Saya akan awali yang pertama karena kita ini, yang pertama seperti apa kita menyikapi itu, terutama dari sisi perencanaan. Nah pada saat bencana pertama terjadi, itu terjadi 28 September. Kalau saudara-saudara misalnya saja pernah di pemerintahan daerah atau tahu bagaimana perencanaan di pemerintahan daerah, 28 September itu APBD perubahan sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa lagi dirubah rencana. Tetapi kita pertama berinisiasi ke Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri tolong kalau bisa kita mau robah perencanaan kita mau refocusing. Terutama untuk penyelesaian gempa. Kemendagri setuju, lalu dirobahlah perencanaannya. Kemudian kira-kira berapa lama kemudian terjadi COVID-19. Nah seperti apa sebenarnya proses pemulihan dari dua proses ini yang kita lakukan. Yang pertama itu kita berbasis data, kita cari berapa kerugian dan berapa dana yang dibutuhkan. Berapa kerugiannya masyarakat dan apa saja yang mereka butuhkan. Kita cari tentu berdasarkan data. Apa keinginannya mereka, jadi apanya yang rusak, kemudian apa yang mereka ingini. Kita bikin itu dalam satu model kayak FGD. Jadi dengan bantuan teman-teman UNDP, Restore, kita bikin FGD di beberapa titik, terutama 4 lokasi yang terkena gempa dan tsunami. Kita bikin FGD. Dari FGD-nya ini masyarakat sampaikan ini saya punya kebutuhan, ini kerugian kami dan kalau boleh ini yang diprogramkan nantinya. Tetapi masyarakat tidak tahu bahwa anggaran pemerintah ini terbatas. Mereka tidak tahu itu. Mereka cuma sampaikan ini yang sangat saya butuhkan dan seterusnya. Nah setelah itu kita rangkum itu, lalu kita diskusikan dengan OPD terkait. OPD provinsi mana yang Anda mampu biayai kira-kira di sini dari kebutuhan masyarakat akibat gempa dan akibat tsunami. Ya, jadi para OPD itu ngomong, oh ini Pak mungkin mampu saya biayai, ini mampu saya biayai. Jadi ada beberapa hal tentu mereka mampu biayai. Tapi sekali lagi itu karena dana APBD yang sangat terbatas, maka yang mereka biayai juga sangat kecil. Maka di situ kerjasama dengan UNDP kita bikinlah 4 poin di situ. Yang pertama, mana yang mampu dibiayai oleh APBD provinsi. Setelah itu mana yang mampu dibiayai oleh APBN dan mana kira-kira yang bisa dari negara donor. Nah, kebanyakan tentu yang kita butuhkan dari negara donor. Nah, singkat lagi setelah itu ya, setelah ada 4 ini jadi kita lampirkan, kita bikinkan peraturan gubernurnya. Kita bikinkan peraturan gubernurnya supaya dia konsisten ya, bahwa APBD ini betul-betul harus mengawal terutama untuk pemulihan gempa sekalian COVID. Nah, kita evaluasi terus terang jujur, memang tidak 100% yang sudah dilaksanakan dalam usulan kegiatan, tetapi kira-kira 70-80% itu dilaksanakan di tahun pertama dan tahun kedua. Dimasukkan di RKPD-nya. Kenapa tidak 100% ini? Ini juga persoalan politis kadang-kadang di penganggaran. Terutama pada saat bencana. Karena misalkan kita sudah usulkan dari pemerintah daerah, sudah disetujui oleh semua APBD, belum tentu DPR setuju. Nah, ini ada persoalan politisnya.
Sama dengan usulan kita misalnya ke Kementerian Keuangan yang akan didanai oleh APBN, disetujui Kementerian Keuangan tapi belum tentu DPR setuju. Nah, ini kira-kira juga kendala-kendala terutama dalam proses pemulihan. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat COVID ini ya, katakanlah misalnya saja ada penambahan kemiskinan, ada misalnya saja pengangguran di sana sini ya, terutama ya di kaum perempuan. Nah, ini juga yang jadi prioritas, bagaimana caranya misalnya saja kaum perempuan. Karena begini, kalau bicara secara administrasi sistem kepemerintahan kita, itu kan regulasinya jelas ya. Tahapan sekian, respon selesai, kemudian rencananya harus keluar tanggal sekian, dan ini harus sudah mulai memasuki perincian sektoral aktivitasnya gitu kan. Dan memang justru itu yang kita sebenarnya ingin dorong, ya bagaimana kemudian masukan-masukan dari non-government actors teman-teman sekalian ini bisa turut mendorong pemerintah untuk memberikan fokus kepada spesifik isu kayak isu mengenai disabilitas, mengenai gender. Karena kalau kita rely on pemerintah dalam proses itu, saya yakin ya kapasitasnya juga pasti sangat terbatas karena rentang waktunya juga sangat pendek. Ya kita memang mau nggak mau harus berinisiatif untuk lending support. Nah, makanya dari kami juga di UNDP ataupun dengan rekan-rekan yang terlibat dalam proses perencanaan recovery yang lalu kan banyak berkolaborasi dengan waktu itu Prof. Tope kebetulan masih kepala Bapeda. Jadi kita juga banyak membangun relasi itu, bagaimana kita mendorong supaya ayo kita sama-sama nih mikirin bareng, karena kalau kita pikirin sendiri ribet juga. Dan yang menarik sebenarnya dari kondisi pandemi ini ada satu hal yang saya juga ingin melontarkan ke teman-teman. Kalau kita bicara proses recovery post disaster yang istilahnya geological event ya, sebagai tsunami, gempa bumi, itu kan sebuah proses yang linear sebenarnya kalau kita bisa bilang. Tapi dari sisi pandemi beda dinamikanya. Karena apa? Karena sisi pandemi ada proses yang akan kemungkinan besar berulang. Ya kita tahu bersama waktu pandemi di awal kan tahun Maret 2020 ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 3 nggak tahu mungkin kayak penerimaan mahasiswa mudah-mudahan enggak. Tapi ada kemungkinan, ada potensi ke sana juga kalau kita nggak hati-hati. Nah, bagaimana sebuah proses recovery itu bisa melihat resiko interlooping proses ini? Karena kalau linear, ya kan investasi yang dilakukan untuk proses linear berbeda tentunya dengan proses investasi yang harus berulang. Oke. Begitu. Ya. Ini yang mungkin PR kita bersama untuk memikirkan kira-kira seperti Baik, apa. ada yang mau menambahkan mungkin dari Dr. Sari, Prof. Tope atau Kak Merji? Ya, Oh, ya. Setiap bencana adalah unik. Jadi walaupun kita punya kesiapsiagaan atau rencon itu biasanya tidak sesuai. Tapi apalagi kalau nggak punya persiapan itu lebih rumit lagi. Karena kami di Jogja punya Gunung Merapi yang tiap 4 tahun saja itu berbeda-beda, unik. Jadi kuncinya mungkin hanya 2, prepare for the worst, karena kita memang selalu tidak akan sesuai planning. Yang kedua adalah sediakan provide alternative arrangement, karena itu tadi kita sediakan plan A, nggak mempan berarti harus siap plan B, kalau nggak mempan berarti plan C, dan itu didiskusikan, disampaikan kepada masyarakat bisa mereka, karena sebetulnya mereka yang lebih tahu, mereka yang merasakan, mereka yang menghadapi sehari-hari. Oh ya, baik Prof, mungkin ya sedikit saja. Oke, makasih. Saya sambung yang Pak Cis tadi sampaikan. Jadi kalau pandemi ini kan memang penyakit yang berulang. Jadi dia bisa ditaksir sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga sebenarnya kalau yang paling penting itu memang kerjasama pemerintah dengan pihak donor atau siapapun itu, ya pegiat sosial, untuk membagi tugas masing-masing. Karena di pemerintahan itu tidak gampang kita merefocusing kegiatan, Mas. Ya, jadi kalau di NGO atau apa kan dia gampang mungkin merubah kegiatan, Mbak ya. Tapi kalau misalnya di pemerintahan itu susah. Jadi ada waktunya dan itu pun kalau misalnya DPR setuju. Yang kedua saya tambah sedikit, Pak, Mbak ya. Yang terakhir yang terkait dengan local wisdom. Terkait dengan local wisdom, saya lihat itu kan di Aceh ada beberapa, misalnya saja kalau bencana lari ke gunung misalkan.
Di Sulawesi Tengah itu sebenarnya bukan cuma ini, tapi ada yang namanya gambiri, tapi itu memang sudah dilupakan orang. Maksudnya harus ada lumbung pangan di setiap rumah tangga. Kalau misalnya orang suatu ketika misalnya macam COVID apa segala macam ini tidak bisa ke pasar atau apa segala macam. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga mungkin perlu jadi perhatian ya. Terima kasih. Baik, Kak Merji atau ya silahkan. Tadi mau menyambung Profesor ya tentang bagaimana NGO lebih agilitas. Justru menurut saya disitulah tantangan NGO, karena seperti Pak Profesor bilang, memang ada local wisdom, tapi sekarang generasi mana yang punya local wisdom itu yang penting ya. Jangan-jangan cuma generasi yang sudah 100 tahun yang lalu atau generasi ya buyut kita gitu, dan apakah itu diturunkan kepada, nah disitulah sebenarnya kemampuan kita sebagai, tantangan kita sebagai lembaga swadaya masyarakat membantu desa, membantu masyarakat mempertahankan pengetahuan itu, karena kita terus terang aja tidak semua warga atau budaya memiliki budaya tulis atau budaya dokumentasi. Nah ini yang penting sebenarnya. Disitulah peran kita membantu pemerintah untuk mempertahankan histori-histori itu yang memang sekarang juga dipakai ya secara saintifik ya Mbak ya. Untuk membantu tadi ya antara sosial dan natural science gitu ya. Terima kasih Mbak. Baik. Jadi di sini juga ada keywordnya yaitu kerjasama antara atau penyelarasan antara local wisdom dan scientific base, kira-kira seperti itu. Untuk para hadirin saya mohon maaf ya, walaupun mungkin ada masih pada ingin bertanya tapi waktunya sudah habis. Jadi saya mohon maaf sekali karena waktunya kita sudah semakin mendekati akhir. Jadi mungkin kita mau minta semacam closing statement lah kira-kira dari para narasumber untuk masing-masing tadi, misalkan seperti untuk partnership, untuk governance, untuk inklusif, untuk program pemulihan berbasis data. Kira-kira itu dari pengalaman ini, kira-kira refleksi yang ingin dibagi itu apa, atau rekomendasi bagaimana supaya lebih baik ke depannya. Masing-masing waktunya 1 menit ya. Kami persilahkan dari Kak Merji dulu aja kalau gitu. Baik, kita kalau dari partnership mungkin Mbak dan Ibu Bapak semua, kita merekomendasikan memang kembali lagi kepada tujuan kita untuk melakukan respon bencana maupun melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu adalah masyarakat kita. Jadi sehingga praktisnya setiap lembaga, partner, mitra, dan lembaga itu kalau bisa sampai level administrasi dan manajemen turunlah ke lapangan untuk melihat sebenarnya kondisi masyarakat seperti apa, tantangannya seperti apa, sehingga ada sinergi antara kita melakukan manajemen risiko di lembaga kita, tapi juga melakukan manajemen risiko di masyarakat gitu. Jadi ada sinergi yang baik antara juga dengan donor, dengan lembaga pelaksana. Itu ada sinergi yang baik. Kalau kita memang turun bersama ke masyarakat dan melihat langsung, bukan hanya dari teman-teman yang memang praktisi lapangannya, tetapi juga dari manajemen, dari sistem administrasi, keuangan, dan juga logistik. Turunlah ke lapangan supaya terlihat memang sebenarnya apa yang terjadi, dan di situ ide-idenya bisa muncul untuk kemitraan yang lebih baik. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ke Pak Cisto. Ya, makasih Mbak Yanti dan Mbak Marji. Kalau saya mungkin untuk melontarkan saja ini ke teman-teman, sebenarnya kan ya kita tahu ya Indonesia itu sekarang ada berapa provinsi ya? 34 ya kalau salah, nggak ada berapa provinsi nanti. 34 dan ada 500 sekian kabupaten kota, ya kan? Belum nanti kalau ada pemekaran lagi nih, bahkan ada rencana itu kan. Nah, PR besar pertanyaan saya adalah bagaimana sebuah sistem, ya kita bicara sistem disaster risk management ya, keseluruhan cycle baik preparedness, response, dan recovery, bahkan sampai menuju ke sustainable atau ke development initiative lah. Kapasitas itu bisa diinternalisasikan di level daerah atau di local capacity di masing-masing daerah, karena ya seperti Mbak Mamaji tadi, yang tahu konteks daerahnya ya tentunya orang yang di daerah gitu kan, yang tahu kapasitasnya mereka. Nah, kita sebagai organisasi yang bergerak di lintas daerah, bagaimana kita bisa mendukung mereka untuk membangun kapasitasnya di paling tidak ya inpar lah, sebanding gitulah. Karena kalau enggak
pasti akan kesulitan buat maksudnya menjadi beban pemerintah pusat juga untuk bisa harus kemudian mensupport ke daerah. Kalau dari inisiatif daerahnya sendiri nggak muncul, saya pikir itu PR bersama kita untuk bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk bisa menginvestasikan waktunya, terutama waktu dan tenaganya untuk bisa memahami bagaimana sistem kebencanaan itu bisa dikelola dengan baik. Baik, Pak Cis. Ibu Dokter. Ya, harapan kami sih ada dua, terkait dengan data pilah. Data pilah yang berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis disabilitas, harapannya bisa dipastikan terupdate, kemudian juga ditingkatkan, dan jangan hanya datanya tapi juga dimanfaatkan, karena nantinya itu bisa digunakan untuk program-program dan pengambilan keputusan, baik itu nanti update-nya pastinya dari level dari lokal sampai ke nasional, sehingga masyarakat juga kita bisa libatkan juga dari assessment sampai ke pemantauan dan evaluasi. Tapi juga terkait data, jangan lupa juga isunya sekarang adalah pentingnya perlindungan data, karena kadang kita lupa mencatat kelompok perempuan, kelompok disabilitas. Kalau kita share sudah ada ini. Silakan Prof. Tope. Terakhir saya sepakat dengan Mas Cisto, saya kira paling penting dari semuanya itu adalah konsistensi, Mbak. Kita misalnya Sulawesi Tengah sudah ada perencanaannya apa yang mau dilakukan, terutama untuk pemulihan COVID dan gempa. Tinggal konsistensi saja, karena siapa yang melaksanakan juga sudah ada dalam, sudah di peraturan gubernur kan. Tinggal mau konsisten tidak, dan itu juga memang saya sampaikan lagi tadi bahwa ada juga kan faktor politis, karena DPR juga harus setuju, saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Prof. Tope dan juga para narasumber kita yang telah hadir hari ini. Jadi untuk mengelola pemulihan yang efisien dari multikrisis, itu diperlukan partnership yang lebih agile, yang lebih fleksibel dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Kemudian bagaimana juga kita bisa melokalisasikan atau membuat para pemerintah lokal itu menjadi aktor utama dalam kegiatan proses pemulihan. Kemudian ada catatan tentang perlunya data terpilah supaya inklusivitas itu lebih termainstream ke dalam proses recovery, tapi jangan lupa perlu data protection, perlindungan data. Kemudian yang terakhir, dan itu yang memang sudah pasti. Yeah. Hi ladies and gentlemen, allow me to read the summary. First of all, UNDP has provided support to the government and affected communities in provinces that suffered and are still suffering from the double burdens of disasters, such as earthquakes and COVID-19. Our commitment in crisis contexts often involves restoring core government functions, stabilizing livelihoods, rehabilitating infrastructure, and also helping the government to plan for recovery. And for example, in Central Sulawesi, the government, with support from the development partner, has implemented the reconstruction of buildings to contemporary seismic design standards, and also complemented by a capacity building program, such as that is reflected on the R3P. And the government employed FGDs to identify the needs, collaborate with others, and also prioritize vulnerable communities. And it is noted that multiple crises heighten the vulnerabilities of women and people with disabilities, and which is why mainstreaming inclusive and gender equality is important. And lastly, the multi-stakeholder engagement is key to managing the recovery of multiple crises for a more impactful recovery. Thank you very much for your attention.